Ibu mau minta tolong untuk siapa ya? Kali siapa mau memimpin doa? Hana, Bu. Hana? Oke, silakan Rehana untuk memimpin doa. Baik, pelajaran. Hai teman-teman, sebelum memulai pembelajaran kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Doa selesai. Terima kasih Rehana. Sama-sama, Ibu. Sebelum memulai setiap kegiatan kita harus mengawalinya dengan Berdoa. Maka kita harus mengawalinya dengan berdoa seperti Pancasila kita sila yang pertama. Bunyinya apa? Yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa. Bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang religius, bangsa yang berketuhanan, mengakui adanya Tuhan. Maka dengan mengakui adanya Tuhan kita akan selalu senantiasa berdoa dan melibatkan Tuhan pada setiap dosa. Oke, Ibu mau cek kehadiran dulu hari ini. Hadir semua nggak ya hari ini? Hadir ya. Oke, Ibu cek dulu ya. Samuel Rahman, Hadir, Ibu. Salsa Ginanja, Hadir, Ibu. Raihana Al-Mutamimah, Hadir, Ibu. Redita Zania, Hadir, Ibu. Eka Hanifah, hadir. Redita kemarin nggak hadir ya? Iya, Ibu. Kemana? Dia terjelungkup, Bu. Jatuh? Jatuh, Bu. Jatuh di mana? Di kamar mandi, Bu. Sekarang udah nggak kenapa-napa. Udah sehat. Tapi Pastor Redita Excelnya, Bu. Excel bisa. Excel pintu. Iya, Bu. Menahan dirinya. Oh. Redita hati-hati deh sama dia Redita. Sekarang udah baik-baik aja kan? Udah sehat, Bu. Ini Eka sama Rehana lagi berantem ya? Dia jauh-jauhan gitu. Jauh-jauh. Saya Eka bau. Mana dong? Eka bau. Ada yang bawa parfum? Gak ada. Ada bawa matahari Bu. Eka bawa matahari Bu. Enggak. Masa kayak gitu? Duduknya yang bener dulu coba. Deketan. Jangan musuhan gitu dong. Yang mana sih? Yang mana? Ya geseran. Eka geseran. Ya Eka geseran sedikit lagi. Redita juga geseran sedikit lagi. Oke. Udah nyaman? Udah dekat? Sudah. Kita akan mulai pelajaran hari ini. Apa tulisan di TV? Berkreasi dengan teks naratif. Belajar bahasa Indonesia dengan menyenangkan. Belajar bahasa Indonesia dengan menyenangkan. Hari ini kita akan berkreasi dengan teks naratif. Naratif. Selamat datang. Sudah siap untuk belajar hari ini? Sudah. Oke, mari mengingat. Minggu yang lalu kita udah belajar mengenai teks Biografi. biografi. Minggu kemarin kita udah belajar mengenai teks biografi. Jadi kalau misalnya teks biografi itu mengenai apa? Riwayat Riwayat hidup seseorang. Benar. Kali ini kita akan belajar mengenai teks naratif. Teks naratif ini sebelumnya udah pernah dipelajari di kelas sebelumnya, ini kan kelas 12 ya. Ini udah pernah dipelajari di kelas 10 mengenai teks naratif. Jadi kita akan mengingat kembali mengenai teks naratif. Apa sih teks naratif itu? Redita boleh minta tolong untuk dibacakan? Baik, Bu. Teks naratif adalah jenis teks yang berisi cerita atau kisah fiktif atau nyata yang dihadirkan dengan gaya bahasa yang menarik. Tujuan utama teks naratif adalah menghibur, menggugah emosi, serta membawa pembaca atau pendengar ke dalam alur cerita yang disajikan. Oke. Jadi intinya apa? Ada yang bisa ngambil intinya nggak? Apa itu teks naratif? Teks naratif adalah ini tahun berapa? Tahun 11 kali Rabu. Tulisannya gimana? Rabu. Rabu Mamat 11 Desember 2020. Nah, hari ini kita akan Jadi udah belajar mengenai, kita udah mengingat kembali mengenai teks naratif. Jadi ada yang bisa ambil poin nggak dari ini? Kalau apa sih teks naratif? Teks naratif adalah jenis teks yang berisi apa? cerita Cerita atau kisah. Berarti teks naratif itu berisi cerita. Tujuan dari teks naratif apa? menghibur, Kemudian menggugah emosi, menggugah emosi. Kemudian membawa
membawa pembaca ke dalam alur cerita. Jadi tujuannya intinya adalah untuk menghibur, membawa pembaca ke dalam alur cerita yang dibuat oleh penulis. Selanjutnya, tujuan pembelajaran hari ini apa sih yang mau kita dapatkan? Tujuan pembelajaran hari ini adalah para siswa diharapkan mampu membuat cerita fantasi sederhana. Jadi hari ini kita akan membuat cerita fantasi. Siapa yang suka hal sebelum tidur? Saya. Nanti kita akan menuangkan fantasi sebelum tidur itu ke dalam bentuk cerita. Baik, Ibu. Oke, ada peraturan nih Mas hari ini. Satu boleh minta tolong dibacakan? Kelihatan tulisannya? Tidak? Oke, Eka boleh minta tolong dibacakan peraturan kelasnya? Boleh, Ibu. Peraturan kelas. Yang pertama, datang tepat waktu. Yang kedua, angkat tangan sebelum berbicara. Yang ketiga, dengarkan dengan baik. Yang keempat, tetap bersenang-senang. Oke, hari ini datang tepat waktu semua? Tepat waktu, Ibu. Oke, angkat tangan sebelum berbicara. Nanti ketika Ibu bertanya sebelum menjawab, anak-anak boleh angkat tangan terlebih dahulu ya. Baik, Ibu. Dengarkan dengan baik, kemudian tetap bersenang-senang. Selanjutnya, cerita fantasi. Oke, kita akan belajar dulu mengenai cerita fantasi. Karena tadi cerita naratif yang akan kita bahas hari ini adalah cerita fantasi, jadi kita belajar dulu nih mengenai apa sih cerita fantasi. Cerita adalah urutan peristiwa yang disajikan dalam rangkaian kata. Cerita adalah apa itu? Cerita Urutan peristiwa. urutan peristiwa dalam rangkaian Kata. dalam rangkaian kata. Kalau fantasi artinya apa? Hayalan. Hayalan. Kalau fantasi itu hayalan, boleh. Fantasi adalah hal yang berhubungan dengan hayalan atau dengan sesuatu yang tidak benar-benar ada dan hanya ada dalam benak atau pikiran saja. Selanjutnya, oke, jadi udah paham belum mengenai pengertian dari cerita fantasi? Sudah paham mengenai cerita fantasi? Sudah sering berfantasi? Sering berfantasi? Sering berhayal? Oke, hari ini kita akan latihan membuat cerita fantasi. Ayo membuat cerita fantasi. Renita, Ibu boleh minta tolong? Kalau bisa di papan tulis. Terima kasih Renita. Kita akan belajar membuat cerita fantasi. Karena tadi janji Ibu kita akan sama-sama berhayal, kita akan sama-sama membuat cerita fantasi. Jadi hari ini kita akan membuat cerita fantasi. Bu, kita buat cerita fantasi tentang apa ya? Kalau kita rame-rame ngomong hayal kan pasti pikirannya beda-beda, ya. Jadi hari ini Ibu akan menentukan satu judul dulu untuk contoh cerita fantasi yang akan kita buat. Judulnya ada apa itu yang diketik di bawah? Ken si kucing pahlawan. Ken si kucing pahlawan. Ken si kucing pahlawan. Kalau di kehidupan nyata mungkin nggak kucing jadi pahlawan? Kenapa nggak mungkin? Karena dia hewan. Susah ya untuk dia menolong atau membantu atau menjadi pahlawan. Maka dia hewan. Kalau ini kan ceritanya fantasi. Jadi terserah kita mau buat ceritanya kayak gimana. Oke, yang pertama ada mulai apa sih yang paling atas tulisannya? Apa tema yang akan diangkat dalam cerita fantasi kalian? Dalam membuat cerita fantasi
siapa? Tokoh. Kira-kira tokohnya siapa aja ya? Feby, Bu, menyelamatkan Feby. Menyelamatkan Feby. Yang pertama jelas tokohnya ada siapa? Ken. Ken dulu dong, kan Ken tokoh utamanya. Terus mau siapa lagi? Musuhnya Feby, Bu. Musuhnya Eka lagi. Iya, Bu. Lagi apa Eka? Eka. Jadi Ken ini protagonisnya ya? Ya, antagonisnya Eka, Ibu. Antagonisnya Eka. Oke. Eka ini mau digambarkan kayak gimana nanti? Eka punya sayap, Enggak, Bu, padunya. punya tanduk, Iya, punya tanduk. Habis itu giginya bertarik, Bu. giginya bertaring. Iya. Boleh. Matanya merah, Bu. Matanya merah karena dia antagonis ya, jahat ya. Iya, Bu. Oke. Terus siapa yang mau diselamatkan? Yang diselamatkan Bumi. Bumi dari Eka, Bu. Jadi nanti yang diselamatkan itu bumi, warga bumi berarti ya? Iya, Bu. Oke, boleh. Pertanyaan selanjutnya, doanya ada apa? Di mana latar Di mana latar terjadinya cerita kalian? Di mana latar terjadinya cerita kalian? di gazebo, Bu. Di gazebo F-ku. Di gazebo ya? Iya, Bu. Emang cuma satu tempat aja? Di embung, Bu. Di embung. Iya. Boleh. Di mana lagi? Di bundaran, Bu. Boleh. Kemudian di mana lagi? Di museum Di Mulia, Bu. Di museum. Iya, Bu. Oh, jadi Eka mau mencuri dari museum gitu ya? Iya, Bu. Dia mau mencuri peninggalan kita. Mau mencuri benda pusaka, Bu. Boleh. Nanti yang menyelamatkan Ken gitu ya? Iya, Bu. Selanjutnya, gambarkan kerangka alur cerita kalian dalam diagram alur. Belajar buat diagram alur. Kayak gimana sih buat diagram alur? Oh, kita buat di sebelah sini ya. Ini tadi segala macam. Ini kita buat alurnya di sini. Tadi judulnya kan udah di sini. Kemudian kita buat ini. Scan si kucing. Kita akan buat beberapa rangkaian adegan. Kita buat 3 aja, 4 aja ya. Yang pertama adegannya mau apa? Kira-kira untuk adegan munculnya Ken, bagusnya kan lagi apa ya? Lagi kejar-kejaran, Bu. Kan lagi kejar-kejaran sama apa? Sama tikus. Dan sama tikus, Bu. Oke, terus adegan keduanya Eka yang tadi mencuri di museum ya? Iya, Bu. Eka lagi gotong-gotong, Bu. Terus nanti pas lagi kan tadi Kennya lagi lari-lari tuh, Iya. ada tikus. Terus Ternyata Eka lagi lari-lari habis mencuri, Bu. Iya. Dikejar warga, Bu. Adegan selanjutnya, Eka sama Ken ketemu, Bu. oke, terus Ken. Itu. Terus Ken dan Eka bertarung dan digebukin warga. Iya, Bu. Kemudian Kennya menang ya? Iya, makan, Bu. Kemudian berarti di akhirnya ada Ken yang menang. Iya. Febinya menangis. Ekanya menangis. Iya. Boleh. Selanjutnya ada apa lagi tuh? Kembangkan cerita fantasi kalian. Kemudian yang terakhir, berikan judul yang menarik untuk hasil karya kalian. Kalau tadi udah ibu kasih judul kan tadi? Udah, Bu. Jadi tidak perlu dikasih judul lagi, tidak perlu dibuatkan judul kembali. Ada yang bisa bantu ibu nggak untuk mengembangkan? Itu tadi udah ada 1, 2, 3, 4 untuk diceritakan. Tadi Rehan udah pintar loh mengembangkannya. Mau diulangi? Bisa bantuin ulangi tadi ceritanya? Bisa, Ibu. Silahkan Rehan. Tapi tidak nyambung, tidak apa-apa ya, Ibu. Nggak apa-apa. Nanti kita perbaiki lagi. Jadi kan si Ken ini kan lagi kejar-kejaran tuh, Bu, sama si tikus. Iya, Nah, kemudian? terus di lain tempat si Eka ini sedang mencuri, Bu, di museum. Sedang Kemudian
naskahnya udah kita buat. Karena waktu kita terbatas, ibu mau minta tolong untuk anak-anak semua mengembangkan cerita ini. Jadi nanti cerita ini dituliskan versi kalian masing-masing. Terserah, ibu saya mau Eka-nya nggak mau kalah, maunya Eka-nya yang menang, boleh. Kemudian kalau misalnya ibu saya nggak mau tempatnya di embung berantemnya, maunya berantemnya dia terbang, Bu, boleh. Terserah kalian. Kalian boleh mengembangkan cerita fantasi ini sekreatif mungkin. Paham? Paham, Ibu. Kalau misalnya, Bu, saya bingung, Bu, gimana mengembangkannya. Oke, teman anak-anak semua bisa mencari buku referensi. Pernah baca cerita-cerita fantasi? Pernah baca cerita-cerita dongeng? Boleh tuh adegan-adegannya dimirip-miripin sama cerita dongeng. Boleh. Belajar bahasa Indonesia itu tidak sulit kok, gampang. Kemudian kalau misalnya bingung lagi, Bu, saya boleh nggak cari referensi di internet? Boleh banget. Jadi untuk mengembangkan cerita ini bisa melihat, bisa mengembangkannya dengan cerita-cerita yang lain atau bisa juga dicari dari internet. Ada yang ingin ditanyakan lagi? Cukup, Ibu. Cukup? Sudah paham tugasnya? Mau dikumpulkan kapan kira-kira tugasnya? Besok atau minggu depan? Eka semangat sekali sepertinya. Soalnya saya tokohnya, Bu. Oh, jadi Eka yang membuat ceritanya. Iya, saya mau membuat Eka nggak mati. Oh, boleh. Eka mau dibuat menang? Tapi nggak jeruk ya, Bu. Boleh. Kalau mau kumpul besok, boleh datang aja ke meja ibu. Tapi kalau misalnya mau dikumpul minggu depan juga boleh. Terakhir dikumpulnya minggu yang akan datang ya. Ya, Ibu. Paham semuanya? Sudah tidak ada yang ingin ditanyakan lagi? Iya. Baik, karena jam pelajaran ibu sudah habis dan sepertinya anak-anak semua juga sudah paham, ibu mau minta tolong dengan Samela. Boleh bantu ibu untuk memimpin doa untuk kelas? Boleh, Bu. Silakan Samela. Sebelum menutup pembelajaran pada siang hari ini, kita tutup dengan membaca doa terlebih dahulu. Doa mulai. Selesai. Baik, seperti ada di sana dia. Terima kasih. Ibu harap pembelajaran hari ini bisa diterima dengan menyenangkan dan diterima dengan baik oleh anak-anak semua. Sampai jumpa di sesi belajar yang selanjutnya. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ibu. Sama. Jangan lupa tugasnya dikumpulkan kapan? Minggu depan. Bisa. Besok boleh, minggu depan boleh. Sama tulisnya jangan sampai dihapus ya. Ya, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eka Hanifa Febriani selaku observasi lisan Siti Nur Azizah. Untuk keterampilan 6 yaitu keterampilan mengajar mengelola kelas. Yang pertama, prinsip pengelolaan kelas. Siti Nur Azizah mengelola kelas dengan hangat dan antusias, menggunakan tantangan bervariasi, juga menggunakan kelulusan serta penanaman disiplin pada siswa di dalam kelas. Lalu yang kedua adalah pengelolaan penataan ruang, pengelolaan meja, kursi, pengelolaan alat pembelajaran serta penataan keindahan dan kebersihan kelas itu dilakukan oleh Siti Nur Azizah. Tapi Siti Nur Azizah tidak melakukan pengelolaan ventilasi dan tata cahaya. Lalu yang ketiga, tindakan pengelolaan kelas. Siti Nur Azizah menggunakan tindakan preventif, yaitu sikap tanggap, perhatian, keterlibatan, dan lain-lain. Memberi perhatian pada waktu yang bersamaan saat mengajar, merumuskan perhatian kelompok pada tugas yang diberikan, memberikan petunjuk-petunjuk yang jelas, serta menegur tingkah laku siswa yang mengganggu kondisi kelas. Lalu untuk tindakan pengelolaan kelas represifnya, yaitu perubahan tingkah laku dan menimbulkan serta memecah tingkah laku yang terdapat masalah. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.